Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainiatul Muzayanah, NIM 12630520227, kelas BSA 2A. Di sini saya akan menjawab tugas UTS Ilmu Lughoh. Pertama yaitu pengertian ilmu lughoh adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian. Objek ilmu lughoh yang pertama, linguistik teoristis, yaitu bertujuan untuk mencari atau menemukan teori-teori atau kaidah linguistik. B. Linguistik terapan, yaitu bertujuan untuk menerapkan kaidah-kaidah linguistik dalam kegiatan praktis atau pengajaran. C. Linguistik sejarah, yaitu bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan perubahan suatu bahasa atau sejuta bahasa baik dengan perbandingannya ataupun tidak. Yang D. Sejarah linguistik, yaitu bertujuan untuk mengkaji perkembangan ilmu linguistik sebagai baik mengenai tokoh-tokohnya, aliran-aliran teorinya, maupun hasil kerjanya. Ruang lingkup ilmu lughoh. Ruang lingkup linguistik ada 4 macam, yaitu yang pertama linguistik umum, yaitu ilmu bahasa secara umum. Yang kedua, linguistik historik, disebut juga linguistik diakronik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari perkembangan sejarah bahasa tertentu. Yang ketiga, linguistik komparatif, yaitu studi perbandingan antara bahasa-bahasa serumpun dan perkembangan-perkembangan sejarah atau bahasa. Keempat, linguistik deskriptif, yaitu memberikan deskripsi atau analisis bahasa. Tujuan dan manfaat ilmu lughoh. Tujuan ilmu ini memberikan pedoman dalam percakapan, pidato, surat menyurat, sehingga seseorang dapat berkata-kata dengan baik dan menulis dengan baik pula. Perbedaan dengan fikih lughoh. Sejak dicetusnya ilmu lughoh, sudah dilabeli kata ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih al-lughoh masih diragukan lagi keilmiahannya. Mayoritas kajian fikih al-lughoh bersifat historis komparatif, sedangkan ilmu lughoh lebih bersifat deskriptif sinkronis. Jenis linguistik dan cabang-cabangnya. Linguistik dibedakan menjadi 2 jenis, yakni linguistik umum dan khusus, yaitu yang pertama, linguistik umum adalah ilmu bahasa secara umum yang tidak terikat pada satu bahasa saja. Yang kedua, linguistik khusus memfokuskan kajiannya pada salah satu bahasa saja. Cabang ilmu linguistik yang pertama, fonetik fonologi, yang kedua, morfologi, yang ketiga, sintaksis, yang keempat, simantik. Klasifikasi bahasa, bahasa lisan, tulis, aksara, dan ejaan. Bahasa lisan, suatu komunikasi pada manusia yang sering diucapkan oleh mulut dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa tulis, bahasa yang ditulis atau yang dicetak. Aksara, sebuah sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbolis. Kedua, sebuah alfabet, dan ketiga, huruf. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata dan kalimat dengan kaidah tulisan yang distandarisasikan. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Teori pertumbuhan bahasa. Teori nativis. Belajar bahasa dipengaruhi oleh kematangan otak seiring pertumbuhan anak, evolusi biologis, dan peran semantik. B. Teori behavioristik. Anak lahir tidak membawa kemampuan apapun belajar bahasa melalui pengkondisian dari lingkungan, imitasi dari orang dewasa, penguatan di word, frekuensi, perlakuan. C. Teori kognitif. Belajar bahasa anak dipengaruhi oleh faktor aktif dalam lingkungannya, cara anak memproses informasi dan menyimpulkan tentang struktur bahasa. D. Teori pragmatik. Anak belajar bahasa dalam rangka sosialisasi, pengarahan perilaku orang lain agar sesuai dengan keinginannya, dan anak belajar bahasa disebabkan oleh berbagai tujuan dan fungsi bahasa. E. Teori interaksionis. Belajar bahasa merupakan perpaduan faktor genetik dan lingkungan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan seluruh faktor ini saling mempengaruhi, berinteraksi, dan memodifikasi. Faktor tersebut adalah sosial, linguistik, kematangan, biologis, dan kognitif.
Variasi bahasa, bahasa beku, bahasa resmi, bahasa usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Bahasa pergaulan, menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim, sehingga digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Bahasa internasional. Bahasa internasional sekurang-kurangnya mengacu pada 4 konsep, yaitu bahasa resmi persatuan bangsa-bangsa, bahasa perhubungan antar negara, bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, dan bahasa Esperanto. Faktor yang mempengaruhi kehidupan bahasa. Urutan usia, faktor kesehatan secara umum, faktor perbedaan jenis kelamin, faktor kecerdasan, dan faktor milieu. Yang keempat yaitu hubungan linguistik dan ilmu lain. Pertama, linguistik dan filologi klasik. Filologi adalah ilmu yang mempelajari bahasa dan sumber-sumber sejarah yang ditulis, yang merupakan kombinasi dari kritik sastra, sejarah, dan linguistik. Hal ini lebih sering didefinisikan sebagai studi tentang teks-teks sastra dan catatan tertulis. Yang kedua, linguistik dan kajian gramatika. Kajian gramatika, istilah gramatika berasal kata grammar yang berarti tata bahasa. Makna kata yang diperoleh oleh sebagai akibat proses ketatabahasaan disebut makna gramatikal atau makna struktural. Makna gramatikal baru ada apabila suatu proses gramatika seperti afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Yang ketiga, hubungan linguistik dan psikologi. Hubungan linguistik dan psikologi yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formal, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa dan proses bahasa. Keempat, hubungan linguistik dan sosiologi. Dalam hubungannya antara linguistik dan sosiologi akan membahas tentang variasi bahasa tersebut. Bila dideskripsikan, sosiologi akan mempelajari masalah hubungan variasi bahasa ditinjau dari tingkah laku masyarakat. Sebaliknya, linguistik akan mempelajari variasi bahasa tersebut ditinjau dari aspek kebahasaan. Dan yang terakhir, hubungan linguistik dan ilmu bahasa. Pembelajaran bahasa ataupun gaya linguistik mencerminkan pengenalan diri dan budaya. Selain itu, pembelajaran bahasa juga membantu para peserta didik mampu mengemukakan gagasan dan perasaan, berpartisipasi dalam masyarakat, dan bahkan menemukan serta menggunakan kemampuan analitik dan imajinatif yang ada dalam dirinya. Kelima, urgensi linguistik dalam bidang ekonomi. Dalam konteks teoritis dan praktik, linguistik dan ekonomi, dalam hal ini masyarakat ekonomi ASEAN, merupakan dua variabel yang berhubungan sangat erat antara satu dengan yang lain. Dalam konteks teoritis, linguistik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang bersifat empiris, pasti, dan objektif. Yang kedua, urgensi linguistik dalam psikologi. Hubungan psikologi dengan linguistik yaitu sama-sama meneliti bahan sebagai objek formalnya, hanya materinya yang berbeda. Linguistik mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses bahasa. Yang ketiga, urgensi linguistik dalam kesehatan. Sugono menyatakan bahwa bahasa mengalami perubahan yang menjadi di masyarakat penuturnya. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan dan ilmu dan teknologi berkembang sedemikian rupa. Bahasa Indonesia pun berkembang mengikuti perkembangan tersebut. Pesatnya, perkembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi di dunia barat membawa pengaruh terhadap bahasa. Keempat, urgensi linguistik dalam agama. Pemahaman terhadap Al-Quran yang diyakini sebagai kitab Sholahuddin likulli zamani wa makani selalu bersifat terbuka dan tidak pernah selesai. Penanaman selalu berkembang seiring dengan umat Islam yang selalu terlibat dalam penafsiran ulang dari zaman ke zaman. Dengan begitu, kita semua doktrin dan pemahaman agama selaku sepanjang waktu dan tempat mengingat gagasan universal Islam. Tidak semuanya tertampung dalam bahasa yang bersifat lokal kultural dan terungkap melalui tradisi kenabian. Dalam proses pemahaman tersebut,
Ada 3 faktor yang tidak bisa dipisahkan, yaitu dunia pengarang, dunia teks, dan dunia pembaca. Yang terakhir, urgensi linguistik dalam pendidikan. Cangkupan substansi linguistik pendidikan yang sangat luas, meski aspek bahasa dan pendidikan yang mendominasi. Oleh karena itu, linguistik pendidikan sejalan dengan linguistik terapan. Wilayah kajiannya mencakup personal yang terkait dengan geografis, linguistik, penggunaan bahasa, komposisi, tata bahasa pengajaran, perkamusan dan sastra, setelah pengajaran bahasa kedua. Bahasa sebagai salah satu aspek yang dominan dalam linguistik pendidikan mencakup 2 hal penting, yakni bahasa sebagai sarana atau media komunikasi dan berpikir ilmiah dan bahasa sebagai disiplin ilmu linguistik. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.